Kita meyakini bahwa bumi Allah tidak pernah lepas dari keberadaan seorang hujjah. Imam Ali bin Abi Thalib dalam sebuah kata-katanya kepada Kumail bin Ziyad an-Nakhai, beliau mengatakan, ala la takhlul ardu min qa'imin lillahi bihujjah, imma zahiran masyhuran wa imma ghaiban maghmura, li'alla tabtula hujjajullah wa bayyinatuh. Dalam kata-kata Imam Ali ini, Imam Ali mengatakan bahwa bumi Allah itu tidak pernah kosong dari seorang hujjah. Bisa jadi ada masa jeda fatrah antara satu rasul dengan rasul yang lain. Tetapi dalam masa fatrah itu hujjatullah pasti tetap ada. Dia bukan nabi, tapi dia menjalankan misi kenabian, melanjutkan misi kenabian, menjaga risalah, menjaga syariat. Dan tentunya sesuai dengan kondisi masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan satu hujjah untuk bersikap dan berlaku sama dengan hujjah yang lain karena kondisi berbeda. Kita tahu Imam Hasan hujjah, Imam Husain juga hujjah. Tapi yang satu memilih untuk berdamai karena kondisinya menuntut untuk berdamai, yang satu memilih untuk syahid di Karbala karena kondisinya menuntut untuk syahid di Karbala. Masing-masing hujjah itu akan melakukan yang terbaik dalam menjalankan misinya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Bisa jadi ada satu rasul diutus, lalu kemudian sampai kedatangan rasul berikutnya ada jeda waktu 200, 300 atau bahkan mungkin 500 tahun. Tapi jeda waktu ini tidak adanya nabi, tidak adanya rasul, tetap ada hujjah Allah yang menjalankan misi sebagai penghubung antara Allah dengan makhluknya, menjalankan misi menjaga syariat, menjalankan misi memberikan hidayah kepada umat. Kita jangan lupa bahwa nabi itu tidak diutus dalam satu masa satu aja, enggak. Kadang dalam satu masa ada banyak nabi. Setiap kaum ada nabinya. Walikulli qaumin had. Setiap kaum pasti ada yang memberikan petunjuk. Kemudian juga ada riwayat ayat-ayat yang lainnya mengatakan bahwa setiap umat itu wa immin ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap umat itu pasti ada nadhir. Ada nadhir itu yang memberikan berita ancaman akan siksa Allah bagi orang yang durhaka, yang kafir. Kalau kita terjemahkan umat itu generasi, berarti setiap generasi ada nadhirnya. Kalau kita terjemahkan umat itu dengan setiap kaum, berarti setiap kaum pasti ada nabinya. Kalau kita katakan bahwa yang namanya umat itu adalah wilayah teritorial, berarti setiap wilayah teritorial itu ada nabinya. Jadi nabi adalah adalah penghubung antara makhluk dengan Khalik, antara manusia dengan Allah. Seorang nabi menjalankan misi, selain sebagai penghubung, dia menjadi penunjuk jalan bagi umatnya. Ini misi seorang nabi. Kita jangan lupa bahwa semenjak Nabi Adam menjejakkan kakinya di muka bumi, itu sudah ada sumpah dari iblis untuk menjauhkan umat manusia dari kebenaran. Keberadaan seorang nabi akan menjadi pelita bagi umat. Orang akan melihat nabi dan mengikuti nabi itu. Maka ketika umat mengikuti nabi itu, dia menjadi pelita bagi umat, maka kesempatan iblis untuk mendapatkan orang-orang yang mengikutinya akan semakin berkurang. Karena itu kita meyakini bahwa setiap zaman iblis selalu akan berusaha untuk melawan kebenaran. Mungkin kita pertanyaan yang tadi disampaikan, salah satu modelnya mungkin model Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau kita meyakini bahwa Sulaiman adalah Nabi Allah, utusan Allah, beliau hidup diutus sebagai seorang Nabi dengan jabatan raja. Beliau raja. Yang mana kerajaan beliau itu sesuai dengan ayat Al-Quran, wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Berikan aku sebuah kerajaan yang tidak ada lagi kerajaan lebih besar dari itu. Kerajaan Nabi Sulaiman itu kerajaan yang sangat hebat, yang sangat kuat, yang sangat besar, yang sangat kaya, yang sangat makmur. Kerajaan Nabi Sulaiman. Pasukannya, tentaranya bukan hanya manusia, pasukan jin juga punya, pasukan binatang juga punya. Salah satu pasukannya adalah Hudhud yang kita tahu. Kisahnya kita tahu, saya tidak akan masuk ke dalam penjelasan secara rincinya karena kita tahu semua. Beliau menguasai bukan hanya bahasa manusia dan bahasa jin, tapi juga bahasa binatang beliau menguasai.
bicara dengan hudhud, bicara dengan semut, Nabi Sulaiman. Ratu Balqis yang berada di negeri Saba dengan segala kebesarannya, tentaranya yang kuat, negerinya yang makmur, sampai dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang ternyata dia adalah penyembah matahari, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Seakan-akan kalau kita melihat kisahnya kok nggak ada lawannya ya. Padahal Nabi Sulaiman justru menghadapi lawan yang dahsyat. Mungkin lawannya bukan dalam bentuk orang kafir, tetapi lawannya adalah orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Musa tapi melawan syariat itu sendiri. Melawan. Jadi tidak tunduk kepada syariat Nabi Musa. Jangan lupa Nabi Sulaiman ketika dinobatkan menjadi raja, saat itu ada penentangan dari pihak istilahnya para ulama-ulamanya zaman itu, ulama-ulamanya Bani Israel pada saat itu. Itu suatu kenyataan. Dan Nabi Sulaiman harus menghadapi itu. Nabi Sulaiman juga menghadapi serangan-serangan, kalau dalam riwayat dikatakan serangan dari bangsa jin terhadap beliau. Dan beliau harus menghadapi itu. Beliau harus menghadapi kondisi yang sulit. Walaupun nampaknya tidak ada musuh yang kafir. Contoh lagi misalnya, Nabi yang kayaknya tidak menghadapi masalah yang serius. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau hanya menghadapi siapa dalam surat Yusuf itu? Saudara-saudaranya. Kemudian Zulekha. Padahal tidak. Beliau berangkat ke sana menghadapi satu umat yang umatnya itu menyembah patung, menyembah berhala, menyembah hal-hal yang tidak semestinya disembah. Nabi Yusuf datang ke tengah-tengah mereka, berhadapan dengan mereka, terlibat debat dengan mereka, harus menghadapi di penjara selama sekian belas tahun, walaupun penjaranya bukan gara-gara itu, tapi gara-gara masalah yang lain. Tapi ini adalah suatu hal yang terjadi. Menghadapi keangkara murkaan, menghadapi makar-makar. Jadi yang namanya setan atau iblis akan selalu berusaha untuk memalingkan umat manusia, dan jika ada seorang nabi, walaupun seakan-akan nabinya tidak berhadapan dengan musuh fisikal yang kafir, tapi tetap akan berhadapan dengan iblis dalam bentuk segala macam bentuk.